Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diuriza Puspitasari ingin mempresentasikan tentang skenario kegiatan pembelajaran. Di sini ada pengertian skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai yang diinginkan. Skenario juga yaitu naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan sebuah tayangan seperti film, sinema, elektronik atau sinetron drama. Skenario ini juga sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan atau keadaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini juga yaitu bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pesanan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sini ada pengertian skenario pembelajaran. Jadi skenario pembelajaran ini adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang guru agar suatu peristiwa pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya sebuah peristiwa pembelajaran. Lalu ada langkah-langkah pembuatan skenario pembelajaran. Yang pertama ada identify focal issue, yaitu mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Yang kedua ada identify key focus. Itu maksudnya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal issue di masa yang akan datang. Yang ketiga ada identity driving force change. Itu adalah langkah yang harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan key focus. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, fokus yang sering sekali mengidentifikasi adalah faktor sosial, politik, dan faktor ekonomi. Yang keempat ada identifikasi ketidakpastian. Maksudnya ini mencoba mengidentifikasi dari berbagai hal yang erat berkaitannya dengan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima ada selecting the scenario logic. Ini itu menyusun logika skenario melalui kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapat suatu skenario dengan alternatif lainnya secara logis. Yang keenam ada fleshing out the scenario. Tahap ini merupakan tahap penguat skenario. Pada tahap ini juga skenario dapat menambah berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya. Lalu ada langkah-langkah menyiapkan skenario pembelajaran. Terdapat beberapa langkah kerja dalam menyiapkan skenario pembelajaran diantaranya. Yang pertama, pelajari lembar kerja soal yang akan digunakan oleh siswa guna mengetahui materi apa yang akan dipelajari dan dengan cara bagaimana guru akan memfasilitasi peserta didik. Yang kedua, tentukan waktu, peralatan atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tulis langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahap-tahapan pembelajaran yang akan direncanakan. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran ditulis secara lengkap. Yang kelima, tuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar. Yang keenam, kriteria keberhasilan hasil penilaian dapat dirinci secara detail dan mencakup 3 rangkap, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Lalu ada contoh skenario pembelajaran.
Di sini ada sekolah SDN Kunciran 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pokok bahasan hewan dan jenis makanannya, semester 2 kelas 5. Hari tanggalnya Senin 21 Desember 2020, waktunya 2 kali 35 menit. Ada standar kompetensi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis makanan hewan. Ada menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada kognitif produk. Yang pertama, menyebutkan hewan dan jenis makanannya. Yang kedua, mendeskripsikan hewan dan jenis makanannya. Kognitif proses yang pertama menjodohkan gambar hewan dan jenis makanannya. Yang kedua, membuat kesimpulan berdasarkan gambar. Ada psikomotor, yang pertama melakukan pengamatan terhadap gambar hewan dan jenis makanannya. Ada afektif, yang pertama melakukan komunikasi, menjawab pertanyaan, bertanya, dan berpendapat. Yang kedua, melakukan kerjasama. Ada tujuan pembelajaran, pengetahuan produk. Yang pertama, dengan tanpa membuka buku, siswa dapat menyebutkan hewan dan jenis makanannya. Dengan diberikan gambar hewan dari jenis makanannya, siswa dapat mengetahui berbagai jenis hewan dan makanannya. Ada pengetahuan proses, dengan diberikan gambar hewan dan jenis makanannya, siswa dapat menganalisis jenis hewan dan makanannya. Dengan diberikan data hasil percobaan, siswa dapat membuat simpulan hubungan jenis cermin dengan bayangan yang berbentuk sesuai dengan kunci jawaban. Ada psikomotor, dengan diberikan berbagai gambar, siswa dapat membedakan berbagai jenis hewan dan makanannya. Afektif, dengan terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa dapat menjodohkan berbagai hewan dan jenis makanannya dengan benar dan santun, yang meliputi presentasi, bertanya, dan berpendapat. Dengan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam kelompok. Ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam pembelajaran IPA pada hakikatnya mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling berpengaruh antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: guru memberi salam dan siswa menjawab salam, lalu berdoa secara bersama-sama. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru mengadakan absen-resepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Pertanyaan dari guru antara lain, yang pertama, siapa di antara kalian yang di rumah memelihara hewan? Yang kedua, sebutkan hewan yang kalian pelihara di rumah. Yang ketiga, apa makanan hewan yang kalian pelihara? Guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa mendengar penjelasan dari guru. Guru mendemonstrasikan macam-macam hewan dan jenis makanannya menggunakan gambar. Siswa memperhatikan demonstrasi dari guru. Guru memberikan contoh dengan memilih salah satu hewan sesuai jenis makanannya dan ditempelkan pada papan tulis. Guru menunjukkan juga salah satu siswa untuk memilih salah satu hewan dan menjodohkan dengan jenis makanannya. Lalu ditempelkan pada papan tulis. Siswa yang ditunjuk oleh guru memilih salah satu temannya.
Kegiatan ini berlangsung hingga gambar yang ada habis, dan guru memberikan tugas dengan menuliskan di papan tulis. Tugas yang dikerjakan oleh siswa di buku tulis masing-masing secara individu. Guru menunjukkan salah satu siswa yang pada pembelajaran belum menjawab pertanyaan yang diajukan dan belum pernah ditunjukkannya oleh guru tersebut. Lalu ada evaluasi. Penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran ini dapat dilakukan selama proses dan akhir pembelajaran dengan menggunakan alat-alat penilaian sebagai berikut. Yang pertama, tertulis. Jenis penilaian ini diberikan secara individual kepada siswa. Hasil pekerjaan siswa dapat dikoreksi langsung oleh siswa secara silang atau saling menukar hasil pekerjaan dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, ada kinerja. Penilaian kerja ini dilakukan dengan LKS. Tindak lanjut dan pemberian penghargaan. Tindak lanjut dan pemberian penghargaan yaitu tahap ini ditempuh untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang telah mencapai hasil sesuai dengan KKM dan menyelenggarakan perbaikan bagi siswa yang belum mencapai KKM. Dalam kegiatan pembelajaran kelompok, tahap ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap kelompok yang terbaik. Penetapan ini diumumkan pada pertemuan sebelum melaksanakan rencana pembelajaran selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.